Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan, pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk seluruh manusia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumahnya di Masjid Ad-Darain. Semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia kepada kita berupa taufik, hidayatus sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kita berkenaan adabul isra, adab-adab pergaulan, yang mana dari pembahasan sebelumnya kita telah membahas bab tarkul mudahana, meninggalkan menjadi orang yang suka berpura-pura, yaitu meninggalkan sebagai orang yang suka menjilat. Kemudian taharri muwafaqah, bersegera untuk mencocoki saudaranya, apalagi dari perkara duniawiyah, yang mana kita telah berhenti pada pembahasan ad-dubbu 'anil ikhwan, membela saudaranya, ad-daf'u an, membela saudaranya. Ketika ada dia berteman, apalagi dia seorang yang akrab, hendaknya dia membela fi halin ma'ruf, pada perkara yang ma'ruf, bukan membela buta. Cara membela adalah apabila dia melakukan kesalahan, maka cukuplah diberikan nasihat bahwa itu bagian kesalahan. Namun kalau dia tidak melakukan kesalahan, maka selayaknya seorang kawan, seorang sahabat membela kawannya. Tidak boleh dia menjatuhkan kehormatannya. Bahkan tidak boleh dia ikut nimbrung untuk menceritakan keburukan yang ada padanya. Ini kekeliruan kita dalam bergaul, dalam berteman. Terkadang ketika kita ada masalah yang dulunya kita akrab, kemudian kita ikut pula membicarakan keburukan dia. Nanti di sini akan dijelaskan, hendaknya orang yang dia berselisih, orang yang dia musuhi, orang yang dia tidak sepaham dengannya, yang dulu dia bersama dengannya, itu jangan dia ikut merusak kehormatan saudaranya. Itu tidak dibenarkan dalam syariat. Yang seperti ini kita tidak mampu, apalagi yang lainnya. Terhadap musuh hendaknya seseorang berlaku adil, apalagi hanya kaum muslimin yang dia berselisih permasalahan dunia, hendak dia dibela di belakangnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu sangat membenci ketika musuh-musuhnya itu dijatuhkan kehormatan di depan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menghardik, mencerca, mencela murid-muridnya disebabkan hal demikian. Itu ketika kita membaca tarjamah Syekhul Islam itu luar biasa, pelajaran yang adab yang penuh dengan hikmah. Syekhul Islam itu tidak pernah mendoakan sedikit pun dari orang yang memusuhi dia, dari orang yang berselisih dengannya. Lihat, bukan terhadap musuhnya, dari orang yang memusuhi dia, dari orang yang menyelisih dia, karena Syekhul Islam itu tidak memiliki musuh. Disebutkan dalam tarjamahnya, benar-benar Syekhul Islam itu tidak pernah memiliki musuh. Dia hanya dimusuhi dan dia hanya diselisihi. Makanya Syekhul Islam tidak menyukai ketika ada muridnya itu berbicara keburukan di depan dia. Pelajaran nih, subhanallah, baca kita Majmu' Fatawa itu luar biasa, menjadikan kita orang yang sadar. Kemudian telah lewat kita baca dari ucapan Al-Junaid rahimahullah ta'ala
Ana katakan Junaid itu adalah sufi. Junaid itu sufi. Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tidak serta-merta menghukumi sufi itu sesat. Bitafsil, ada rinciannya. Adapun sufi mutaqaddimin yang terdahulu itu mereka muta'abbidin, mereka itu di atas ibadah. Sufi terdahulu, sufa, ahlu sufa, orang-orang yang juhud, orang-orang yang beribadah. Tidak diserta-merta hadza sufi, tapi sufi al-mu'asirin, al-mu'asara itu semuanya di luar daripada jalur sunnah. Sufi yang sekarang ini di zaman Syekhul Islam itu orang-orang keluar dari jalur sunnah. Adapun sufi yang terdahulu di awal-awal itu adalah mereka ditafsir, mereka adalah ahli ibadah. Ya. Kaget ya kalau sufi itu tidak semua sesat ya. Itulah ucapan Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi benar-benar ana sampaikan antum ikhwah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu tidak pernah berbicara kecuali dengan adillah Al-Quran dan Sunnah, kalamus sahabat, kalamut tabi, wa ilmatu arba. Dia tidak pernah berucap dengan ucapannya sendiri. Al-Quran dan Sunnah itu dihafal. Bahkan musnad itu berapa kali dia ulang. Musnad Imam Ahmad, antum musnad Imam Ahmad itu berapa jilid? 40 jilid lebih ya, kurang lebih. Itu diulang. Dan dia tidak pernah berucap dengan ucapannya. Kalau dia tidak berucap firman Allah, hadis Nabi, ucapannya sahabat, ucapannya tabi'in, kemudian a'immatul arba, bahkan dia dikatakan mujtahid mutlak, seorang ahli ijtihad, dan dia satu-satunya orang yang berani keluar dari arba mazhab, ucapan 4 mazhab. Tapi keluarnya dia bukan berarti dia tidak memiliki apa landasan, karena dia menghafal ucapan para sahabat dan tabi'in. Bukan kayak kita, lemah sekali kalau kita ini menghafal satu hadis saja tidak tahu berapa tahun namanya, karena tidak diamalkan ikhwah. Benar, kadang dia hafal sudah lupa. Dulu para a'imah mereka itu menghafal hadis langsung diamalkan. Itulah susahnya mereka lupa. Kalau kita menghafal subhanallah. Bukan berarti Syekhul Islam itu tidak punya kesalahan. Tidak seperti itu. Tapi Syekhul Islam itu orang betul-betul yang tamasuk. Tidak ada murid Syekhul Islam itu yang tidak berhasil. Semua jadi imam. Ya, semua jadi a'imah. Yang sekarang itu yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Ma balu ashabik aqaluhum katsira." Lihat di sini, lalu bagaimana dengan sahabatmu yang terlalu banyak makan? Kan kalau kita, ya memang dia makannya banyak sekali itu. Iya kan? Keliru kita sebenarnya, Pak. Kita keliru sekali dalam berteman. Jawabannya, qala la li'annahum la yasrubuna khamar. Lihat, karena mereka itu tidak minum khamar. Dia makannya yang halal-halal, maka oleh sebab itu dia banyak makan. Wajar. Kalau kita ya memang itu kuat sekali makan, subhanallah. Nah, makan semua itu yang di piring. Kita enggak seperti itu adabnya ternyata. Adabnya itu kebalikannya. Justru kita membela dia. Apalagi kalau dia di belakang kita. Jangan di depan manis, di belakang menusuk. Nah, ini tidak boleh. Ini teman-teman khianat. Ini yang dikatakan mudahana. Teman yang dia sebagai penjilat. Jangan, berhati-hati. Dzu wajhain, memiliki dua wajah. Ini pelan-pelan ikhwah. Saya sebenarnya mau pelan-pelan ini, tapi sudah 1 tahun lebih ini. Kita ini sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun ya. Hah? Hampir 2 tahun ya. Sepakat semua ya. Insyaallah tahun ini kita selesaikan insyaallah. Bismillah. Makanya anda enggak terlalu tawas ini kok. Kalau tawas nanti enggak selesai kita. Ya. Fakana ju'uhum katsir, aktsar. Maka mereka itu selalu lapar. Wa qila lahu ma baluhum lahum quwwat syahwatin. Itu teman-temannya antum itu kuat sekali syahwatnya. Banyak sekali anaknya pol, berentet kayak apa? Anak ayam bertangga. Dijawab, kata dia, qala li'annahum la yaznun, karena dia itu bukan orang tukang zina, bukan penzina dia wajarlah melampiaskan syahwatnya pada tempat yang halal.
Mau banyak anaknya terserah urusan dia. Ya kan begitu. Apalagi kalau 2, 3, 4 istrinya. Alhamdulillah. Ya kalau 4, 2, kalau 1 ya cukup 1 lah. Wala yadkhuluna tahtal mahdur, dan dia tidak masuk pada perkara-perkara yang dilarang. Qila fama baluhum la yatrubuna idza sami'ul Qur'an. Lihat, lantas bagaimana dengan mereka? Mereka tidak bergembira, bersukaria apabila dia mendengarkan Al-Qur'an. Di sini Masya Allah, karena ini Sufia, Junaid ini Sufia, tapi orang Sufi dikatakan Saleh As-Suhaimi itu dia Sufi yang masih lurus. Wallahu taala alam. Qala li'annahu kalamul haq, karena Al-Qur'an itu ucapan yang benar. Ma fihi ma yujabi at-tarab, tidak didapatkan apa yang mengharuskan kita bersukaria. Apakah dalam Al-Qur'an setiap orang membaca Al-Qur'an itu harus bergembira? Ketika kita mendengar Al-Qur'an kita gembira, itu Al-Qur'an ayat bacaan ancaman, ada ayat-ayat ancaman, ada siksa api neraka, kita bergembira. Harusnya kan kita bersedih, menangis, iya kan begitu? Maka dijawab, maka tidak ada yang mewajibkan kita di dalamnya untuk bergembira ketika dibacakan Al-Qur'an. Nazala bi amrin wahyi, Al-Qur'an ini turun, ada perintah, ada larangan. Wa wa'din wa wa'id, ada janji dan ada ancaman. Fa huwa yaghar, dan Al-Qur'an itu menguasai perkara itu semua. Qila fama baluhum la yatrubuna indal qasaid. Nah, ini masuk ke dalam sufi-sufianya ini. Lalu lantas bagaimana keadaan mereka? Mereka tidak bergembira ketika apa? Ada syair-syair. Qasaid itu adalah kasidah-kasidah. Li'annaha mimma amilat aydihim, dikarenakan kasidah-kasidah itu adalah manusia sendiri yang menciptakannya. Jadi dia tidak terlalu bergembira. Fama baluhum yatrubuna inda rabba'iyat. Qala li'annahum kalamul muhibbin wal usyaq. Ini sini juga anak iskal di sini. Lalu bagaimana mereka dia bergembira dengan rubaiyat? Rubaiyat itu kayak seni suara itu, ikhwah. Rubaiyat kayak apa? Nasid. Bukan nasid sebenarnya, apa ya? Syair yang bagaimana? Ya semacam seperti itu. Kenapa dia suka? Li'annaha kalamul muhibbin wal usyaq. Karena ini adalah kalaman ucapan orang-orang yang jatuh cinta, dan usyak, para pujangga. Pujangga apa itu pujangga? Penyair ya, pujangga cinta. Kalau umur 45 tahun jangan jadi pujangga. Sudah lewat masanya. Umur 25 tahun ya. Enggak apa-apa ikhwah. Iya, kalau ingin menikah ikhwah, cari yang tua-tua. Benar, ana dapat faedah, subhanallah. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang janda itu bukan muda ikhwah. Yang janda itu cuma satu yang muda. Siapa? Hafsah radhiyallahu anha. Itu usia 30 tahun. Coba Hafsah. Yang lain usia istri Nabi 45 tahun, 40 tahun, 55 tahun, 58 tahun. Bahkan siapa Sauda itu 60 tahun lebih. Nah, itu kalau mau poligami gitu. Jangan yang muda-muda, jangan daun segar terus yang dicari. Bagaimana kita ini ingin menyegarkan apa yang layu, iya kan? Segarkanlah yang layu itu, disiram dengan baik. Kalau bisa. Ya. Kemudian wakila fama baluhum mahrumina minan nas. Kenapa mereka itu lalu bagaimana keadaan mereka? Mereka itu tercegah dari manusia. Qala Ustaz Al-Qassar, ini Hamdan Al-Qassar ini juga kayaknya beliau ini adalah sufi rahimahullah. Wallahu taala alam. Berkata Hamdan Al-Qassar,
Wa idza su'ila an dzalik li khilal thalath, apabila dia tanyakan perkara itu, mereka dilarang dari manusia, tercegah oleh manusia. Yang pertama, ahaduma anna Allah la yarda ma lahum, bahwasanya yang pertama Allah Subhanahu wa taala tidak ridho harta mereka untuk mereka. Atsani annahu ta'ala la yarda hasanatihim bi sahaifin nas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan kebaikan-kebaikan mereka yang mereka mencari muka kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada mereka yang mereka itu mencari muka kepada manusia, bukan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalitsa annahum qaumun la yasiru illa ilallah, bahwasanya mereka adalah kaum yang tidaklah berjalan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya bab ihtimalul adza, mengangkat gangguan. Apabila kalau ada gangguan hendaknya diangkat, jangan ikut campur pada gangguan tersebut. Angkat gangguan tersebut. Wa minha ihtimalul adza, menghilangkan gangguan. Qillatul ghadab, sedikitnya dia marah, jangan tukang marah. Nanti marah itu tekanan darah tinggi, nanti kolesterol sudah. Nanti jangan seperti itu. Makanya ghadab itu berbahaya. Ghadab itu bisa menjadikan orang sakit. Penderita marah itu penyakit yang sangat berbahaya. Amarah itu penyakit yang sangat berbahaya. Bahkan Nabi SAW menjamin orang bisa menahan amarahnya. Apa jaminannya? Surga. Berarti ini menunjukkan berbahayanya perkara tersebut. Karena marah itu kata para ulama jima'us syarr. Semua yang terkumpul keburukan itu pada amarah. Pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, percekcokan, dan seterusnya. Imbasnya itu banyak. Berimbas kepada anaknya, akhirnya anaknya melakukan apa? Sesuatu di luar nalar manusia. Itu sebabnya apa? Broken home. Sebabnya percekcokan yang dia dapati dari kedua orang tuanya, seperti itu. Dan ini berbahaya. Imbas daripada amarah itu banyak, furuk-furuknya itu banyak. Wal ghadab jima'us syarr. Dan termasuk arkanu akhlaki sayyi'ah al ghadab. Termasuk rukun-rukun akhlak yang buruk itu adalah amarah, marah. Nabi SAW menjamin orang yang bisa menahan amarahnya. Kata Nabi SAW di sini terangkan. Lihat, Nabi SAW salah seorang sahabat berkata, "Idni wa auzar qala la taghdab." Ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Atau dalam hadis Abu Hurairah diterangkan, "Ya Rasulullah, ausini, nasihatilah aku, berikanlah aku wasiat." Wasiat itu wajib hukumnya. Kalau dikatakan wasiat itu wajib, maka Rasul mengatakan satu kewajiban, la taghdab, jangan marah, sampai 3 kali. Bahkan dari sebuah riwayat yang lain diterangkan, la taghdab walakal jannah, jangan kau marah, engkau akan mendapatkan surga. Lihat, jaminannya surga, hanya satu amalan apa? Bisa menahan amarah. Karena pertumpahan darah itu sebabnya apa? Sebabnya apa? Amarah. Sebabnya amarah. Tidak ada pertumpahan darah itu sebabnya dia tertawa-tawa, iya dia senang-senang. Tidak. Sebabnya itu amarah. Kecuali orang gila. Lihat, sedikitnya dia marah. Marah itu sifat manusia, watak manusia. Tapi kalau dia sering marah, ini di luar daripada akhlak yang baik. Karena Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar itu terkadang mereka marah, tapi marah pada tempatnya. Kemudian wasyafaqah itu berkasih sayang. Walbis, selalu lapang dada. Walbast warahmah, kasih sayang. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala lahu idni wa azin la qala la taghdab. Ini sudah kita jelaskan tadi, jangan engkau marah. Kemudian beliau menerangkan, wa quluhu min mujibatil maghfirah tibul kalam, wa quluhu man lam yarham la yurham. Iya, termasuk dari kewajiban maghfirah itu adalah tibul kalam, baiknya dari ucapan. Baiknya ucapan. Manisnya sebuah ucapan. Tibul kalam itu manisnya sebuah ucapan. Wa qauluhu, siapa yang tidak mengasihi tidak pula dikasihi. Tidak pula dikasihi.
Dalam sebuah riwayat diterangkan yang diriwayatkan Imam Ahmad atau selainnya dari hadis Jarir radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham, man la yaghfir la yughfar." Siapa yang tidak memberikan kasih sayang, maka dia tidak disayangi. Siapa yang tidak bisa memaafkan, maka dia tidak juga dimaafkan. Dia tidak juga dimaafkan. Ini penting sekali ikhwah, ini berkenan dengan hati. Marah ini kan berkenan dengan jiwa, hati. Oleh sebab itulah banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindari penyakit ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian wa min amalin la yurfa, dari amalan yang tidak diangkat. Tidak diangkat ke langit. Kapan amalan diangkat ke langit? Pada hari apa? Senin dan Kamis. Itulah sebabnya di hari Kamis. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada diangkatnya amalan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah wa'udzubika min qalbin ya la yakhsha, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari hati yang tidak pernah takut. Takut akan ancaman, takut akan siksaan, takut akan kematian. Kita bersantai, terus bersantai, namun kita tidak mengetahui ternyata kematian itu sudah dekat. Kita tidak mengetahui kematian itu kapan ikhwah. Persiapkan diri kita, banyak belajar, banyak beramal. Jangan terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Perbaiki amalan, apa yang bisa kita amalkan, diamalkan segera mungkin yang bisa. Perbaiki diri kita masing-masing. Belum tentu kita bisa memperbaiki diri, lalu kita ingin memperbaiki diri orang lain, mengoreksi diri orang lain. Jangan seperti itu. Itu tidak benar dalam syariat. Kemudian beliau mengatakan wa min qaulin la yusma, dan saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ini yang sering, dari ucapan yang tidak pernah didengar, tidak pernah diperhatikan oleh orang lain. Berdoalah dengan doa ini ikhwan. Allahumma inni a'udzubika min qaulin la yusma, dari ucapan yang tidak pernah didengarkan, tidak pernah didengarkan oleh orang lain, tidak pernah dihiraukan. Ketika dia memberikan nasihat, keluar dari telinga kanan, karena kita tidak pernah berlindung dengan doa yang didoakan, yang Nabi SAW berdoa dengannya. Kemudian berikutnya al-imbisatu fi nafsi wa mali, menyalurkan, meluangkan waktu dan hartanya, menyalurkan jiwanya untuk kepentingan dakwah. Kemudian dan hartanya seperti itu. Harta ini penting sekali. Dan lihat, ini adalah kisah Rasul dan Abu Bakar. Wa minna al-inbisat. Inbisat itu adalah dia menyalurkan, meluangkan, benar-benar dia luangkan. Wal inbisat li ikhwanihi fi nafsi wa mali. Dia menyalurkan, meluangkan jiwa dan hartanya untuk saudara-saudaranya yang loyal. Di sini juga telah disebutkan di pertemuan lalu, hendaknya orang yang berteman dia loyal kepada temannya, jangan loyal kepada orang yang memusuhi temannya. Seperti itu, loyal orang yang lebih dekat dengannya. Itulah yang dibangun oleh sahabat, loyalitasnya kepada Nabi SAW. Begitu juga tabi'in, loyalitas kepada sahabat, bukan loyalitas kepada selain daripada sahabat. Maka ketika di masa tabi'in yang mereka tidak berloyalitas kepada sahabat, apa yang terjadi? Menjadi khawarij. Ya, karena mereka tidak punya loyalitas kepada para sahabat Nabi yang mengetahui, lebih paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alla yara bainahu wa bainahum alla yara bainahu wa bainahum farqun. Dia tidak melihat antara dia dan saudara-saudaranya itu ada perbedaan, tidak, dari sisi jiwa dan hartanya. Dari sisi jiwa dan hartanya. Lima ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat terhadap apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yambasitu fi mali Abi Bakar radhiyallahu an wa yahkumu fihi ka imbisatihi fi malihi wa hukmihi. Lihat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalurkan, menyedekahkan, mendermakan harta Abu Bakar radhiyallahu an, dan berhukum di dalam menetapkan, memberikan ketetapan pada harta tersebut, harta Abu Bakar sebagaimana terhadap harta dan ketetapannya. Jadi apa yang diinfakkan Nabi itu juga diinfakkan Abu Bakar. Apa yang diinfakkan Abu Bakar dari harta Rasul, maka Rasul tidak pernah marah. Apa yang diinfakkan oleh
harta Abu Bakar, Rasulullah menginfakkan harta Abu Bakar tidak pernah marah. Tapi ini ikhwah, lihat, dia bagaikan satu harta. Dia bersaudara tapi bagikan satu harta. Dia mengeluarkan harta tersebut untuk kebaikan. Tapi ini kata para ulama, hada min kamalil ukhuwah bihaitsu la yastankir wa la yata'ajjab an yatasarrafa ma lahu wal aks. Lihat, ini adalah kesempurnaan daripada sebuah persaudaraan. Benar-benar sempurna yang seperti ini. Tidak ada yang mengalahkan persaudaraan seperti ini. Sempurna, kamil. Itu dikatakan kamilul iman. Karena ini berkaitan hadis apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan kalian beriman sebelum kalian mencintai saudara kalian benar-benar sama dengan kecintaan kalian terhadap diri sendiri. Kata para ulama, hada min usulil akhlak. Hadis usulul akhlak. Hadis tentang dasar pijakan akhlak. Kata mereka mengatakan benar-benar tidak sempurna, kamilul iman, sebelum dia mencintai saudaranya sama dengan kecintaan dia terhadap diri sendiri. Dan ini terjadi antara Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah menginfakkan harta Abu Bakar, dan begitu juga Abu Bakar menginfakkan harta Nabi SAW. Ini la yastangkir, mereka tidak saling mengingkari dan tidak heran ketika diinfakkan satu sama lain. Adapun kalau secara urf, tiba-tiba antum infakkan, contohnya anak infakkan hartanya saudara ini, saya infakkan ke orang lain, dia marah, maka itu termasuk dari kemungkaran yang sangat besar yang saya infakkan hartanya yang kita tidak satu sepengetahuan tentang hal ini. Itu tidak dibenarkan. Tiba-tiba kita sama ahlu sunnah, tiba-tiba anak ambil uang antum kemudian saya infakkan, itu tidak boleh. Kecuali berjalan di tengah-tengah antum berdua dan berjalan di urf pada daerah tersebut. Kalau antum berdua urfnya seperti itu, dua orang, maka itu boleh. Tapi kalau tidak, maka tidak dibolehkan. Itu diharamkan. Itu diharamkan. Kecuali antum harus meminta izin. Rasulullah dan Abu Bakar apa hubungannya? Antara menantu dan mertua. Dan itu bisa saja Abu Bakar orang yang paling paham agama ini setelah Nabi SAW. Itu sepakat umat ini orang yang paling afdal, orang yang paling mulia, orang yang paling paham agama ini setelah Nabi SAW. Sudah dulu ikhwan, sudah cukup di sini. Ini sudah hampir lewat setengah bab insyaallah. Ini ada pertanyaan, ada hadiah. Sebutkan hadis Nabi SAW satu saja yang tidak pernah dapat hadiah. Saya lebih suka orang yang tidak pernah dapat hadiah kemudian dia dapat hadiah. Namanya kan berbagi. Siapa yang tidak pernah dapat hadiah? Nanti untuk di belakang ini. Hah? Tidak pernah dapat hadiah? Coba sebutkan hadis Nabi. Wala taqdu, ambil. Jangan yang ini. Yang untuk di balik tirai, ini ada hadiahnya loh, Masya Allah, hadiahnya ini luar biasa hadiahnya. Kertas warna biru ini hadiahnya. Coba ditulis, ambil. Silakan ditulis. Sebutkan doa yang Nabi SAW berdoa dengannya. Sebutkan doa yang Rasulullah SAW berdoa, dia berlindung dari 4 perkara yang kita sebutkan. Itu kemudian ini hadiahnya lembaran ini loh, yang dibalik hijab. Lembarannya apa? Kertas biru, kertas ungu ke biru itu, saya tidak mengerti. Kertas biru ya. Silakan dijawab. Masya Allah. Ada yang bersedekah malam ini, subhanallah. Kemudian berikutnya, sebutkan bab yang kita sebutkan. Ada berapa bab? Yang belum dapat hadiah. Belum dapat hadiah. Tidak boleh berbohong. Hah? Oh, santir coba. Santir baru coba, ayo. Apa babnya? Ada babnya. Judulnya. Apa judulnya? Hah? Apa lagi?
meluangkan waktu dan hartanya, terus menyalurkan waktu dan hartanya. Masih ada lagi, satu lagi. Sudah tadi mengangkat, masa double lagi mengangkat gangguan. Membela saudaranya. Nah, ambil santri baru, Masya Allah. Kemudian yang terakhir ikhwan, yang terakhir termasuk daripada mujibat maghfirah, keharusan yang seseorang diampuni apa? Ayo. Hah? Apa? Tidak ada yang bisa jawab. Termasuk keharusan ampunan, kewajiban ampunan itu apa? Ahsan, baiknya ucapan. Ambil. Ini sudah ada jawabannya. Ada enggak ditulis di belakang hijab? Nabi sallallahu alaihi wasallam berunding dari empat perkara tadi. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 perkara itu? Biar beramal dengan doa tersebut. Ada enggak? Enggak ada. Kalau tidak ada, saya lempar ke ikhwanya. Enggak ada. Kalau enggak ada, saya lempar kepada ikhwanya. Doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dengan 4 perkara tersebut. Enggak, yang belum dapat hadiah. Enggak ada. Enggak ada yang catat. Iya. Enggak, di belakang ada enggak? Jangan sampai sudah dicatat, saya lempar nih, kasihan. Hah? Enggak ada? Enggak ada ya? Ayo. Siapa yang tahu doanya? Dengan bahasa Arab. Kalau perempuannya bahasa Indonesia. Di belakang hijab boleh bahasa Indonesia, tapi untuk laki-lakinya bahasa Arab. Ayo. Ayo cepat, kita mau azan ini. Iya. Hah? Ayo coba baca, coba. Saya mau dengar. Iya. Wa amalin la yurfa. Wa qalbin wa qaulin la yusma. Ahsan, Masya Allah. Tafadhal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min amalin la yurfa wa min qalbin la yakhsha wa min qaulin la yusma. Ini penting sekali ikhwan, hendaknya kita sering bacain. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan yang kita sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni orang-orang yang mendengarkan kesalahan kekeliruan tersebut. Wa akhiru da'wana subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam.